لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masya Allah, Ana pengen sedikit sharing tentang pengalaman pribadi Ana udah sebanyak sekali jalan-jalan ke tempat yang luar biasa, keren, top markotop. Ya Alhamdulillah ya, Ana dapat kesempatan bisa jalan-jalan gitu. Tapi ada dua tempat yang menurut Ana tuh Ana pengen balik lagi ke sini, ke situ, Masya Allah. Jadi Ana tuh udah berapa kali, misalnya Ana udah pergi dari sini, Ana pengen balik lagi ke sini, pengen datang lagi ke sini. Yaitu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Masya Allah, kenapa? Karena Ana merasa di sini tuh tenang, tentram, hati itu damai. Kita berdoa tuh, masya Allah, bercucuran air mata tuh gampang keluar di sini tuh, masya Allah teman-teman. Di sini ada makam Rasulullah, kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa sholat di Raudah di Taman Surga, masya Allah luar biasa. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sholatu fi masjid hada, nah sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini, afdalu khairu min alfi sholatu fi masiwahu illal masjidil haram. Sholatnya itu lebih baik daripada 1000 sholat teman-teman, daripada di masjid yang lain. Jadi kalau kita misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat fardu, sholat ba'diyah, kita udah mendapatkan dari 4000 sholat lebih baik daripada masjid lain. Masya Allah luar biasa. Nah kenapa? Karena itu makanya anak pengen datang lagi. Tempat yang paling kangen itu udah itu Masjid Nabawi dan ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Nah sama juga di Masjidil Haram, anak kangen pengen balik lagi ke Masjidil Haram, karena wassalatu fil masjidil haram afdalu khairu min mi'ati alfin fi masiwahu. Salatnya itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat dibandingkan masjid yang lain. Masya Allah, bayangkan 100.000 kali sholat teman-teman dibandingkan masjid yang lain. Kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, fardu, ba'diyah, kita mendapatkan 400.000 kali sholat lebih baik daripada di masjid yang lain. Masya Allah, karena itulah dua tempat ini yang menurut anak paling luar biasa. Pengen anak balik lagi ke sini. Nah itulah pengalaman pribadi anak. Insya Allah teman-teman bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji secepatnya, bisa juga merasakan sholat di Masjid Nabawi ini, bisa juga berziarah ke makam Rasulullah dan sholat di Raudah. Amin amin ya robbal alamin. Nah Masya Allah ya teman-teman, ini suasana di Masjidil Haram. Ini suasana di lantai 2-nya, ada yang baca Quran, ada yang tilawah, semuanya itu sedang menunggu sholat maghrib. Nah itu air zam-zam ya teman-teman di situ. Oke, kita mau ke ujungnya. Masya Allah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bakal sholat di sini insya Allah di lantai 2. Dan Masya Allah teman-teman, suasananya lengang seperti ini ya, yang biasanya rame oleh jemaah umroh. Dan insya Allah sebentar lagi jemaah umroh dari berbagai negara sudah diperbolehkan untuk masuk. Dan insya Allah bentar lagi bakal ramai lagi, tapi pasti bakal dengan prokes yang sangat ketat gitu ya. Nah Masya Allah seperti ini teman-teman suasananya. Nih Allah. Nah Masya Allah teman-teman, inilah pemandangan Bukit Marwah, yang dimana ini salah satu tempat untuk kita melakukan sa'i. Jadi kita berkeliling dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah ini adalah bukitnya tinggal dikit ya. Jadi sebenarnya ini yang lantai-lantai ini adalah bukit teman-teman, tapi karena dijadikan buat sa'i banyak orang, nah dijadiin lantai teman-teman. Nah kalau kalian lihat nih ya, ini kan turunan gitu tuh teman-teman. Nah jadi ini sebenarnya bukit teman-teman, Masya Allah. Karena pada zaman dulu nggak mungkin lantai seperti ini ya. Jadi pada zaman dulu ini adalah bukit. Karena semakin tahun semakin ramai, maka dibangunlah tempat untuk kenyamanan banyak orang gitu. Makanya dijadiin lantai seperti ini teman-teman, Masya Allah. Nah ini dari Marwah kita berangkat atau jalan lagi dari Marwah ke Safa. Nah, seperti itu loh, sampai 7 kali, dari Safa ke Marwah sampai 7 kali. Nah seperti itulah teman-teman sa'i yang ada di Masjidil Haram ini. Atau sa'i itu adalah salah satu syarat ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Nah Masya Allah teman-teman, sekarang kita akan jalan ke Raudhah. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah kalau tempat para muazzin dan para imam, mereka pada sholatnya atau mengimamnya di sini, Masya Allah. Nah kita udah masuk ke dalam Raudhah ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita akan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah suasana masuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat berziarahnya. Nah, di sini adalah tempat raudhah atau taman surga. Nah, itu dari mimbar Rasulullah ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Nah, inilah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rasulullah, berilah kami syafaatmu di akhir kelak nanti ya Allah. Berilah kami syafaatmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Berikanlah syafaatmu di akhir kelak nanti ya Allah. Berikanlah syafaatmu. Berikanlah syafaatmu ya Rasulullah di akhir kelak nanti ya Allah. Ya Allah, insya Allah. Nah, ini adalah makam Abu Bakar Siddiq, masya Allah. Dan ini adalah makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah. Kita nggak bisa lama-lama ya. Sepertilah suasana di tempat makam Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada air zam-zam. Nah, masya Allah teman-teman, ini adalah suasana selesai sholat asar di gerbang utama King Fahad Gate di Masjid Nabawi Al-Madinah Al-Munawwarah, masya Allah. Nah, jadi orang-orang keluar dan orang-orang yang di sini itu lagi nunggu antrian untuk masuk ke dalam, karena untuk masuknya itu bakal diperiksa pakai aplikasi Tawakalna apakah kita sudah divaksin apa belum. Jadi kalau misalnya belum divaksin itu tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi ini. Ya, masya Allah. Nah, ini ya, masya Allah teman-teman, seperti inilah suasana umroh saat ini. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan tawaf. Nah, masya Allah ya. Jadi orang-orang yang melaksanakan umroh itu mengikuti jalur seperti ini teman-teman. Ada jalurnya dan kita masih wajib pakai masker dengan protokol kesehatan yang ada, masya Allah. Dan yang umroh ini orang-orang yang sudah vaksin teman-teman. Jadi orang yang sudah vaksin baru diperbolehkan umroh, masya Allah. Semoga teman-teman dimanapun berada bisa melaksanakan umroh dan haji, dan semoga apa yang dicita-citakan tercapaikan dan apa yang dihajatkan terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin.